Allah, Allah, Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, sekalian santri yang hadir pada malam istiqomah, pada malam yang penuh kemuliaan, pada malam hari ini, kita sama-sama mendengarkan firman Allah yang barusan dibacakan oleh Ohan, yaitu surat Az-Zukhruf ayat 32 dan surat Al-Isra ayat 21. Allah berpesan kepada kita kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain atau derajat pada sisi setiap manusia adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk saling memanfaatkan antara satu dengan yang lain dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara syariat agama Islam. Ya. Ini sampaikan di Az-Zukhruf 32. Izinkan Al-Fakir membacakan kembali. Dengarkan baik-baik supaya kita semua mendapatkan rahmat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahum yaksimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang bagi-bagi rahmat Tuhanmu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Allah yang tentukan hidup, mati kita, rizki kita, keadaan kita, kebaikan, keburukan bahkan. Ya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'da sukhriya. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat bermanfaat atau memanfaatkan sebagian yang lain. Nah, ini memanfaatkan ini bukan mencari keuntungan saja, tapi saling
ya, saling memberikan manfaat yang baik untuk kehidupan kita, kehidupan bersama. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Apa itu yang dikumpulkan? Dunia. Ya, Allah perbolehkan, wahai anakku yang dimuliakan Allah. Apakah diingatkan lagi ya? La tansa nasibaka minad dunya. Allah perbolehkan, tapi ada hak-hak orang lain di sana yang perlu kita kita sampaikan sebagai amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Al-Isra 21 disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, undur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'din. Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Sungguh kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Wahai anakku yang dimuliakan Allah, ayo kita fahami bersama-sama, ya, bahwa Allah menentukan banyak hal bagi kita, ya, dan itu sudah Allah secara adil menentukannya, ya, memilih dan memilah demi kepentingan umatnya Rasulullah, bahkan kepentingan manusia semesta seluruhnya, ya. Allah sudah tata sedemikian rupa untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lain, gitu ya, saling memberi manfaat bagi satu dengan yang lain. Maka dilarang kita berbuat kerusakan. Di An-Nahl 71 disampaikan, wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizq. Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Rezeki, Al-Fakir telah sampaikan pada kalian bahwa rezeki itu yang lebih utama adalah apa? Kehidupan ini. Nafas yang kita hirup ini. Nafas yang kita hirup dalam ketaatan kepada Allah. Itu rezeki yang paling utama. Ya. Faman ladzina fuddilu biraddi rizqihim 'ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa'un. Akan tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama masuk merasakan rezeki itu. Ya. Apa bi ni'matillahi yajhadun, kata Allah. Mengapa terhadap nikmat Allah mereka ingkar? Apa yang Allah berikan kepada kita, ya, karunia Allah, kehidupan ini loh, ya, rasa nikmat ini, ketenangan, fisik yang sehat, kemudian mencari rezeki, kelebihan karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Kenapa tidak kita berbagi dengan orang lain? Kenapa kita mengangkanginya sendiri? Itu maksudnya Allah. Maka berbuat baiklah dengan kamu memperhatikan orang lain. Minimal orang lain merasa bahagia jika kamu hadir di tengah-tengah mereka. Jangan sampai begitu kamu hadir di tengah-tengah mereka, mereka semua pergi meninggalkanmu. Ternyata ada orang yang menyakitkan datang kemari, ya, maka lari semua berhamburan menghindari dirimu. Itu satu kerugian. Kita diciptakan oleh Allah SWT untuk menjadi sesuatu yang baik bagi sekitar kita, utamanya keluarga kita, sanak famili kita, tetangga kita, dan orang-orang sekitar kita seluruhnya. Ya. Dengan di Hud ayat 6 disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi wa rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Ya, jadi apa yang kita perlu khawatirkan, wahai anakku yang dimuliakan Allah, ya, yang hadir di sini atau dimanapun, dengarkan ini. Apa yang kita khawatirkan dengan karunia Allah itu? Jika kita masih menghirup napas dengan segar, masih sehat seperti ini, aduh, besok bagaimana ini? Kehidupan saya bagaimana? Ya, padahal kita sudah diberikan kenikmatan Allah dengan ketenangan. Bahkan duduk kita tenang, kita bisa buka Facebook, kita bisa buka YouTube, kita bisa buka Twitter, kita bisa buka TikTok, kita bisa buka semua. Kita bisa tenang, ya. Itu kalau tidak tenang nggak mungkin buka-buka begitu. Ya, bisa beli kuota, ya.
Betul tidak? Bisa makan dengan tenang. Allah lebihkan banyak hal kepada kita. Terus mana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kullu fi kitabim mubin. Semua tulis dalam kitab yang nyata, lauh mahfuz. Allah tentukan semua. Jangan khawatir dengan itu. Allah sudah adil menentukan bagi kita kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, Allah sudah tuliskan, Allah catat di sana. Kita memilihnya. Mana yang benar, mana yang salah. Lakukan yang benar, jauhi yang salah. Jauhi yang maksiat kepada Allah, jauhi keraguan, jauhi was-was. Ya. Dan di Al-Ankabut 62 disampaikan, a'udzu minasyaitonir Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki baginya. Ya. Jadi Allah yang memberikan kelebihan, Allah yang mengurangi. Kenapa? Allah ingin tahu. Ya, seperti apa kita membelanjakan karunia Allah itu, ya, dengan cara bagaimana ya kita mendapatkannya, ya, kemudian bagaimana cara kita membelanjakan karunia itu. Tidak kita kuasai seluruhnya, ya kita telah kuasai seluruhnya, kemudian kita lupa dengan perintah Allah, lupa dengan saudara kita yang membutuhkan, maka Allah kurangi untuk apa? Mengingatkan kita supaya kita apa? Melaksanakan perintah Allah tersebut, supaya kita kembali ke jalan Allah, supaya kita kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bikulli syai'in alim. Sebenarnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah faham. Mau kita sembunyikan di mana? Allah tahu. Ya, maka kita kembalilah kepada Allah. Berlaku adil. Diminta berlaku adil kita. Bagi siapa? Keluarga kita, tetangga kita, saudara kita. Berlaku adil. Ya, kalau keluargamu membutuhkan, ya keluargamu kamu dulukan. Ya, kemudian saudaramu semajelis, tetanggamu, orang-orang yang berbuat kebaikan kepadamu, bahkan orang lain, bahkan orang yang memusuhi, misalnya dia membutuhkan kau bantu. Bagaimana Nabi SAW? Ya, nah kemarin Al-Faqih sampaikan, kenapa ikutin Rasulullah tidak mudah? Lagi kita ikutin satu saja, yang istiqomah dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka kita dianggap menyempurnakan amal kita. Dianggap Allah setelah sempurna amal kita. Kenapa? Mengikuti Nabi SAW. Ya, bukan jumlahnya. Ya, kalau jumlah kuantitas dan kualitasnya mungkin kita jauh. Tapi niat kita untuk mengikuti Nabi SAW akan Allah catat sebagai amal soleh. Dan di Al-Ma'arij mulai ayat 19 ya sampai ayat 29, kalian buka ya, Al-Fakir bacakan, dengarkan baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'an. Sungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah, lagi kikir. Nah ini loh. Ini Allah bocorkan ini rahasianya kepada kita ini. Ya, bahwa kita sebagian besar ini memang kikir. Kalau udah tahu seperti itu, ayo perbaiki, jangan melakukan kekikiran. Ya. Ya. Kemudian idza massahu syarru jazu'an. Apabila ditimpa keburukan, kesusahan, ia berkeluh kesah. Kalau dikasih problematika, diberikan ujian, ya Allah, kenapa aku begini, ya Allah? Kembalikan aku, ya Allah. Berikanlah ketenangan kepadaku, kesenangan kepadaku. Allah berikan kesenangan, lagi-lagi lu lupa. Wa idza massahul khairu manu'an. Apabila mendapat kebaikan harta, ia amat kikir. Ya sudah diberikan kebaikan, Allah cabut kesulitannya. Allah berikan kemudahan baginya. Dapat kemudahan, dapat kebaikan, lupa dengan saudaranya, lupa dengan sekitarnya, bahkan lupa dengan Allah, lupa sholat, lupa berpuasa, ya, lupa berbuat kebajikan, bahkan membuat kerusakan. Ya. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Bisa diberikan ke Allah kebaikan karunia yang masya Allah, maka laksanakanlah sholat, lakukan pendekatan dengan Allah dengan sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun, yang selalu setia mengerjakan sholatnya. Istighfar, mohon ampun kepada Allah, zikrullah. Di sholat di sini, di samping sholat 5 waktu itu, sambil menunggu, apa yang pernah sampaikan, sambil menunggu pada waktu berikutnya, zikrullah, hidupkan hati kita.
Ya, hidupkan hati kita. Dengan menghidupkan hati kita, insya Allah saat menjelang kita sholat, kita akan khusyuk. Zikirlah kepada Allah secara terus menerus, mohon ampun kepada Allah, bersolat kepada Nabi SAW sampai waktu sholat berikutnya datang, sambil bekerja, sambil melaksanakan rutinitas kita dalam kehidupan kita. Ya. Wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum, yang di dalam hartanya ada bagian tertentu. Ya. Ya Allah, berikan aku kebaikan ya Allah, rizki yang barokah, aku lagi kesulitan ya Allah. Aku lagi membutuhkan ya Allah. Allah berikan karunia rizki yang baik, yang barokah. Ada haknya orang lain di sana. Pasti ada haknya orang lain. Maka keluarkan hak orang lain itu sesuai dengan nisabnya. Sesuai dengan ukurannya. Seberapa kamu dapat, seberapa kamu harus keluarkan. Ini suatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lis-sa'iri wal mahrum, untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang menahan diri dari meminta-minta. Nah, terkadang kita tahu saudara kita tidak punya, ya, jangan tunggu dia meminta. Kadang dia meminta malu. Maka keluarkanlah haknya, sehingga apa? Penyakit kita ikut keluar. Hakikatnya, wahai anakku yang dimuliakan Allah, kita melakukan sedekah, infak. Ya, yang kita keluarkan itu adalah mengeluarkan kotoran kita, penyakit kita. Untuk kita penyakit saudaramu, keberkahan rezeki, kebaikan untuk mereka. Ya. Wallazina yusaddiquna biyaumiddin, yang mempercayai hari pembalasan. Ya, di samping sholat, orang-orang yang dimudahkan dalam mendekatkan diri kepada Allah, dimudahkan untuk infak sedekah, diberikan karunia rezeki yang banyak, itu orang yang tidak meninggalkan sholat. Orang yang selalu berzikir kepada Allah. Ya, orang yang mempercayai hari kebangkitan, hari pembalasan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimbang di mizan segala amal, perbuatan dan perilaku kita. Iqra kitabak, buka kitabmu sendiri kata Allah, baca sendiri apa perilaku kamu selama hidup di dunia. Sudah datangkah Nabi Muhammad SAW yang memberikan gambaran tentang kehidupan yang lebih baik, yaitu pendekatan diri kepada Allah? Akan ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Wallazina hum min adabi rabbihim musfiqun, dan yang takut terhadap azab Tuhannya. Gini loh ya, takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang azab itu harus kita takuti. Ya, takut bukan berarti bagaimana? Khawatir kalau kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hisab yang begitu panjang, kelelahan yang begitu panjang, panas yang begitu terik, keringat yang begitu membanjiri diri kita, ditinggalkan oleh Allah, akan sangat rugi kehidupan kita. Bagaimana kalau ditinggalkan oleh Allah? Bahkan tidak ada rasa penghisapan, langsung dilempar Allah dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Kita adalah orang-orang yang mengharapkan kasih sayang Allah di dunia wal akhirah. Inna 'adzab rabbihim ghairu ma'mun. Sungguhnya tidak ada orang yang merasa aman dari azab Tuhan mereka. Nah ini, ya, apakah kita aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya yakin tidak. Ya, kita harus tahu bahwa kita ini banyak dosa. Maka mohon ampunlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencari orang yang bertobat dan mensucikan diri. Bertobat, ya, istighfar, mohon ampun kepada Allah, sholawat. Kemudian apa? Mutatahhirin, mensucikan diri, berwudu, bersihkan tempatmu, pakai baju yang terbaik, takbiratul ihram, Allahu akbar, salat menghadap Allah. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina hum li furujihim hafizun. Termasuk orang yang selamat dari azab Allah adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya. Ya. Ini dihati-hati ya. Ya, pola pandangan kita, mata kita pada bukan muhrim kita dijaga, kita sama-sama menjaga. Itu bukan hal yang mudah bagi kita. Ya. Ujian kita para pria adalah wanita. Ujian pada pandangan mata kita. Ujian wanita adalah pada apa? Pada bibirnya, pada mulutnya. Ya. Ini kita jaga dua hal ini. Kita laki-laki, pandangan mata kita yang khianat, melihat sesuatu yang bukan mahramnya.
Ya, untuk perempuan adalah bibirnya, lisannya, bisa menjaga daripada apa? Membincangkan orang lain, keburukan orang lain, ghibah. Ya, itu yang membahayakan di antara perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 21, perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akrama. Adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kenikmatan, berkata dia, Tuhanku telah memuliakanku. Ya, diberikan kenikmatan, kebaikan. Alhamdulillah ya Allah, aku telah berikan kenikmatan. Tapi setelah diberikan kenikmatan, lupa. Maka Allah kurangi kenikmatan itu. Maka mengatakan, ya Allah, engkau menghinakanku. Ini sifat kita. Ya, selanjutnya 16. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Nah ini, ya. Kalau dikurangi rezekinya oleh Allah, ditahan karena dia kikir, karena dia bakhil, karena dia ingkar kepada apa yang Allah berikan, mengatakan, ya Allah, engkau telah menghinakanku. Engkau buat aku seperti ini, kenapa ya Allah? Ya. Kalla balla tukrimunal yatim. Kenapa? Ya karena sekali tidak, sebaiknya kamu tidak memuliakan anak yatim. Ya. Kenapa Allah dikurangi? Ya, kenapa? Lupa dengan memberikan kebaikan kepada anak-anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dengan yang haram. Ya. Wa tuhibbuna al-mal hubban jamma. Dan mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Ya, hubbud dunya. Hanya apa? Orang setelah hubbud dunya yang terjadi, orang itu akan apa? Akan mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu dipahami itu. Karena aku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalla idza dukatil ardu dakkan dakka. Jangan sekali-kali begitu. Apabila bumi diguncangkan berturut-turut berbenturan. Ya. Karena kita akan menghadapi hari pembalasan, ya. Hari pembalasan. Jika Allah hancurkan alam semua ini, kemudian Allah bangkitkan kembali dan Allah pertanyakan. Ya, Allah pertanyakan apa yang telah kita lakukan di dunia. Ya, apa yang telah kita jalankan selama di dunia. Ini akan jadi masalah bagi kita semua. Kemudian di An-Nisa ayat 36, sini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jaridil qurba wal jaril junubi was sahibi bijambi wabnis sabil. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, termasuk sejawat, ibnu sabil. Wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ya. Serta hamba saya yang kamu miliki, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Nah, An-Nisa 37 sampaikan, "Allazina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli." Yaitu orang-orang yang kikir, menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Ya, banyak loh orang yang seperti ini. Ya. Al-Faqih berpesan pada kita semua, mau dipahami, ya, bahwa Allah, saat Allah memberikan kebaikan kepada kita, ya, rezeki yang barokah kepada kita, jangan lupa ada bagian daripada orang lain yang perlu kita sampaikan. Untuk apa? Memperbaiki diri kita, menghilangkan penyakit kita, memanjangkan umur kita, memudahkan ketakwaan kita.
memudahkan ketakwaan kita kepada Allah, memudahkan, ya, menjadikan kita orang yang dekat sama Allah. Asbab semua itu, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na kepada Allah dengan apa yang telah Rasulullah sampaikan. Wa atadna lil kafirina adaban muhina. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Dan ayat 36, walladzina yunfikuna amwadahum ria'an nasi wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Allah juga tidak menyukai orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Ya. Wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Saya menjadikan setan sebagai temannya, kalau dia adalah seburuk-buruk teman. Jangan mengamalkan atau berbuat kebajikan, memberikan infak sedekah ya kepada orang lain dengan harapan pujian, ya anakku ya. Ini yang bermasalah. Sehingga apa? Setan datang menutupi kita, menyesatkan kita, membawa kita menuju pada kesesatan. Ya, menjadikan kita berangan-angan panjang. Ya. Kemudian di An-Nisa 39 sampaikan, wa ma da'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allah bihim alima. Apa ruginya bagi mereka seandainya mereka beriman kepada Allah dari kemudian ya serta menginfakkan sebagai rezeki yang telah diurunkan Allah kepada mereka. Allah adalah Maha mengetahui keadaan mereka. Ya, kata Allah, "Lu ayo kembali kepada Allah. Ini menguntungkan kita, menguntungkan kalian," kata Allah. "Kenapa kamu merugikan dirimu sendiri dengan tidak kembali kepada Allah, dengan berbuat kikir?" Kikir itu adalah buat kedustaan. Mendustakan firman Allah, kekikiran itu. Jadi mohon dipahami. Ya, kekikiran itu adalah mendustakan firman-firman Allah. Perintah Allah dihindari, diingkari, tidak dilaksanakan. Ayat 40, "Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatu yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima." Sungguhnya Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Jika sesuatu yang sebesar zarah itu berupa kebaikan, niscaya Allah akan melipat gandakan, memberikan pahala yang besar dari sisinya. Allah tidak pernah menzalimi kita, ya anakku. Ya, apa yang telah kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, Allah akan ganti dengan berlipat ganda. Dan jika ada kejahatan, keburukan kecil yang kita lakukan, Allah akan balas segitu saja. Ya, kecuali kita telah bertobat kepada Allah. Makanya saya bilang, Al-Fakir selalu sandingkan antara amal soleh dengan tobat. Man taba wa amanna wa amila amalan solihan. Bertobatlah kepada Allah, berimanlah kepada Allah, yakin kepada Allah, tidak ada keraguan, dan beramal solehlah. Sesuai dengan apa? Tuntunan. Supaya nggak apa? Supaya nggak dituntut nanti sama Allah. Kalau di luar tuntunan, akan ada tuntutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena aku dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperbaiki segala kehidupan kita, ya, amal soleh kita, ya, karunia-karunia kebaikan bagi kita. Usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah. Berikanlah kebaikan kepada kami ya Allah. Muliakanlah kami dengan rukuk dan sujud. Jadikanlah kami orang-orang yang dekat denganmu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kekikiran ya Allah, kedengkian ya Allah, prasangka buruk ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami ya Allah. Keberkahan kesehatan, keberkahan ilmu yang bermanfaat, keberkahan daripada kebaikan-kebaikan yang lain ya Allah. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami bermohon kembali ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.